Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang passive voice. Jadi passive voice itu adalah kalimat pasif. Dalam bahasa Indonesia, misalnya kalimat aktifnya saya makan nasi, maka kalimat pasifnya adalah nasi dimakan oleh saya. Begitupun dalam bahasa Inggris, I eat rice, maka kalimat pasifnya adalah rice is eaten by me. Di sini adalah penjelasan tentang passive voice. Jadi rumusnya untuk mengubah kalimat pasif, yang pertama objek plus to be plus verb 3 plus by. Verb 3 di sini wajib digunakan, verb 3 dan to be wajib digunakan untuk membuat kalimat pasif. Untuk perubahannya, kalau dia aktif I, maka pasifnya adalah me. He, her, he, him, they, them, we, us, you, it, it. Oke, silakan kalian membuat kalimat passive voice dalam 8 tenses. Untuk penjelasan 8 tensesnya, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama adalah present tense. Present tense adalah kata simple present tense atau present tense, kata kerja yang menggunakan kebiasaan sehari-hari. Jadi apa yang kita akan lakukan sehari-hari itu adalah present tense. Adverbnya adalah every day, every morning, every afternoon, in the afternoon. Contohnya aktif, I drink orange juice every day. Kita untuk membuat kalimat pasifnya kita harus mencari objeknya dulu. Di sini ada objeknya adalah orange juice. Jadi orange juice is drunk. Drunk di sini adalah verb 3 daripada drink, is drunk by me. Ini untuk present tense. Oke. Tenses yang kedua adalah simple past tense. Simple past tense adalah kejadian yang berlangsung pada waktu yang lampau, kemarin, minggu lalu, yesterday, last week, 2 days ago. Aktifnya, coba lihat aktifnya, I drank. Jadi di sini menggunakan drank karena dia verb 2, karena past. I drank mineral water yesterday. Untuk mengubah kalimat pasif, berarti kita harus cari objeknya dulu. Di sini objeknya adalah mineral water. Mineral water was, jadi to be-nya adalah was. Was dan langsung verb 3. Was drunk by me yesterday. Jadi untuk simple past tense menggunakan to be-nya adalah was. Jangan lupa memakai verb 3 yaitu drunk. Yang ketiga adalah present continuous tense atau waktu sedang berlangsung. Jadi to be-nya sebentar dia menggunakan kata is being atau are being. Kita lihat aktif di sini aktif. He is writing a letter now. Kita mencari objeknya. Di sini objeknya adalah letter. Jadi a letter is object. Jadi berdasarkan rumusnya objeknya dulu. A letter to be-nya adalah is being. Jadi ingat, a letter is being by her. Jadi he berubah menjadi her. By her now. A letter is being by her now. Jadi is being, jangan lupa menggunakan being. Untuk present continuous tense jangan lupa menggunakan being. Yang keempat, past continuous tense, bentuk waktu sedang berlangsung tapi berlangsungnya adalah pada waktu yang lampau. Di sini menggunakan, lihat kalimat aktifnya, I was taking a pen yesterday. Jadi I was taking. Jadi di sini menggunakan kata was di aktif, was taking. Untuk mengubah kalimat pasif kita cari objeknya dulu. Di sini objeknya adalah pen. Jadi a pen was being. Jadi kalau present continuous tense is being, maka past continuous tense menggunakan kata was being. Was being taken by me yesterday. Jadi ingat, kalau present continuous menggunakan is being,
Kalau past continuous menggunakan was, being, jangan lupa verb 3. Jadi ingat setiap membuat kalimat pasif harus menggunakan verb 3. Oke, yang kelima, simple future tense atau pada waktu yang akan datang. Di sini menggunakan adverbnya adalah tomorrow, next time, next week. Kita lihat dan menggunakan kata will. Kita lihat aktifnya. I will draw a picture tomorrow. I will draw a picture tomorrow. Jadi objeknya di sini adalah a picture. Di sini a picture, jadi pasifnya. Jadi untuk mengubah ke dalam kalimat pasif harus objek duluan. Jadi lihat sini kalimat pasif. A picture will be. Jadi to be-nya di sini adalah be. A picture will be. Jangan lupa pakai verb 3 karena dia pasif. A picture will be drawn. Jadi verb 3 daripada draw itu drawn. A picture will be drawn by me tomorrow. Jadi ingat, untuk future menggunakan kata will dan pasifnya menggunakan kata will be tambah dengan verb 3. Will be drawn by me tomorrow. Oke. Tenses yang keenam adalah future continuous tense. Jadi ada kata future berarti ada kata will. Ada continuous berarti menggunakan kata ing. Coba lihat ke sini. Aktifnya I will be writing a letter. Jadi di sini menggunakan kata be dan writing. Jadi aktifnya I will be writing a letter. Pasifnya kita harus cari objeknya dulu. Jadi objeknya di sini adalah a letter. A letter will be being written. Jadi ingat, will be being written by me. Will be being written by me. Jadi jangan lupa verb 3. Jadi a letter will be being written. Jadi verb 3-nya writing di sini. Will be written by me. Itu untuk future continuous tense. Tenses yang ketujuh adalah present perfect. Present perfect adalah kejadian yang telah terjadi. Jadi kalau kejadian telah terjadi menggunakan has atau have ditambah verb 3. Ingat, has atau have ditambah verb 3. I, you, we, they menggunakan kata have. He, it atau nama orang tunggal menggunakan kata has. Kita lihat aktifnya. I have written. Jadi verb 3 daripada writing ada written. Jadi kalau misalnya present perfect, jadi dia sudah menggunakan verb 3 di aktif. Jadi aktifnya menggunakan verb 3, berarti pasifnya juga menggunakan verb 3 karena rumus pasif itu menggunakan verb 3. Coba kita lihat. I have written a letter. Jadi written di sini menggunakan verb 3. Saya telah menulis sebuah surat. Objeknya adalah a letter. Jadi pasifnya di sini a letter has. Kenapa has? Karena dia tunggal. Jadi harus pakai has. A letter has been. Jangan lupa to be-nya. To be di sini adalah been. Jadi to be daripada present perfect adalah been. A letter has been written verb 3 by me. Jadi ingat rumus passive voice harus menggunakan to be ditambah verb 3. Jadi to be-nya di sini been dan tambah verb 3. Jadi a letter has been written by me. Oke, dan yang terakhir adalah tenses ke-8 adalah past perfect. Hampir sama dengan present perfect, tapi dia menggunakan kata had. Coba lihat sini, had. Lihat kalimat aktifnya. I had opened the door. I had opened the door. I had opened the door. Jadi had ditambah verb 3. Jadi past perfect, present perfect di aktif sudah menggunakan verb 3. Jadi open ini adalah verb 3 daripada open. Jadi I had opened the door. Saya telah membuka pintu. Kalimat pasifnya di sini yang jadi objek adalah the door. The door had been. Jadi dia tetap kata been seperti present perfect, tapi dia di sini memakai had. The door had been opened
opened by me. Jangan lupa menggunakan verb 3 dan jangan lupa menggunakan kata to be. Jangan lupa menggunakan to be dan verb 3. Ingat rumus daripada passive voice adalah to be ditambah verb 3. Ya, saya jelaskan ulang yang tadi. I had opened the door. Saya telah membuka pintu. Kemudian kalimat pasifnya, the door had been opened by me. Pintu telah dibuka oleh saya. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat aktif me, maka dalam bahasa Inggrisnya juga sama me, dan kalimat pasifnya menggunakan kata be, maka dalam bahasa Inggrisnya menggunakan to be ditambah verb 3, itu adalah be. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya dalam bentuk WA, DM, ataupun Google Classroom. Oke, terima kasih. Thank you.